Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua pemirsa setia dan penonton dari Education Talk Universitas Bosowa. Kembali lagi kita dalam episode selanjutnya Education Talk Universitas Bosowa. Dan kali ini kita kembali dalam episode #kata dosen. Karena mengingat ya, sebentar lagi bulan September Universitas Bosowa akan memasuki tahun ajaran baru. Dan pasti adik-adik SMA sudah banyak yang request nih, mau masuk di Universitas Bosowa, tapi belum tahu mau masuk jurusan apa. Dalam beberapa episode kemarin kita sudah jelaskan beberapa program studi bahkan fakultas yang ada di Universitas Bosowa. Kali ini kita akan membawa lagi salah satu program studi yang ada di Universitas Bosowa, hasil request teman-teman semua untuk dijelaskan ke depannya. Jadi adik-adik SMA yang mungkin tertarik boleh silahkan lebih lanjut didengarkan sampai akhir. Kali ini kita sudah kedatangan di tengah-tengah kita Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Bosowa. Selamat datang Pak Yusril Akrim. Selamat makasih Pak telah bergabung bersama kami. Terima kasih, insyaallah. Senang sekali saya Anggia Aziza kembali memandu kita pada hari ini, dan kedepannya Pak kita akan bahas secara khusus ya Pak tentang teknik lingkungan yang ada di Fakultas Teknik. Boleh Pak silahkan dijelaskan terlebih dahulu tentang teknik lingkungan yang ada di Fakultas Teknik Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Bosowa ini itu fokusnya di bidang apa, mulai ada di Universitas Bosowa tahun berapa dan sebagainya Pak. Baik, terima kasih. Jadi Teknik Lingkungan ini adalah prodi baru di Universitas Bosowa, tepatnya tahun 2019. Berarti belum ada lulusan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Teknik Lingkungan ini adalah jurusan masa depan, di future department. Kenapa? Ketika kita bicara tentang lingkungan, pasti tidak ada habisnya, dan tentu sampai akhir zaman. Dan itu tentu membuat berbeda dengan jurusan-jurusan yang lain. Ketika kita bicara tentang jurusan teknik yang lain atau jurusan di humaniora misalnya, teknik lingkungan ini adalah sebuah prodi baru dan juga memang merupakan salah satu prodi masa depan. Dan saya kira calon-calon mahasiswa ini harus berpikir bahwa ini adalah salah satu poin bagaimana kalau kita memilih suatu jurusan yang memang mempunyai masa depan yang cerah, seperti itu. Bahkan dari sekian banyak program studi ya Pak di Fakultas Teknik, hampir semua pasti belajar mata kuliah yang berkaitan dengan teknik lingkungan. Jadi pasti lebih khusus lagi akan dibahas di teknik lingkungan. Mata kuliah apa saja itu Pak yang kira-kira akan dibahas di teknik lingkungan? Iya, di teknik lingkungan, prodi teknik lingkungan Universitas Bosowa ini kita punya yang namanya BOK. Apa itu BOK? Body of Knowledge. Jadi kurikulumnya itu berdasarkan bagaimana kita merancang sebuah kurikulum di mana sesuai dengan target profil lulusan. Dan profil lulusan ini yang kita akan lahirkan nanti itu berangkat dari visi misi daripada Universitas Bosowa. Jadi kalau bicara tentang, sebelum saya bicara tentang mata kuliahnya, tentu saya bicara dulu tentang profil lulusannya. Profil lulusannya itu ada 7 sebenarnya. Di antaranya teknik lingkungan itu akan menyiapkan calon-calon manajer di bidang teknik lingkungan, di bidang profesi teknik lingkungan, seperti misalnya HSE manager, atau misalnya water treatment manager, atau misalnya manajer K3 dan lain sebagainya. Di samping itu juga teknik lingkungan Universitas Bosowa ini melahirkan sebuah calon alumni yang punya kemampuan di bidang analisis lingkungan, sehingga dia bisa nanti bekerja di pemerintah, BUMN, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita juga siapkan dia menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena visi misi Bosowa itu adalah salah satunya adalah melahirkan alumni yang punya kewawasan entrepreneur dan pemimpin nasional. Artinya apa? Dibekali juga kemampuan mereka paling poinnya adalah bagaimana dia membangun kemandirian. Nah, dari sekian banyak 7 profil lulusan ini, disitulah baru kami membangun namanya body of knowledge tadi, sehingga materi-materi penguatan kuliah itu sesuai dengan profil lulusan kalian nanti.
Jadi seperti itu dia punya semuanya gambarannya. Iya, sesuai dengan visi misi Universitas Bosowa Yes. ya Pak, mandiri, Mandiri. bukan hanya bisa bekerja di instansi yang sudah ada, Yes. melainkan menciptakan lapangan Lapangan pekerjaan kerja baru. Utamanya memang seperti yang saya selalu dengar Pak, teknik lingkungan bahkan di setiap instansi selalu dibutuhkan ya Iya. Pak. Bahkan mungkin di instansi-instansi baru itu menjadi sebuah kewajiban memiliki departemen di bagian lingkungan apa, dan teknik lingkungan adalah jawaban untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Harus. Jadi ya Pak, untuk kedepannya Pak, misalnya dari teknik lingkungan sekarang masih baru di Universitas Bosowa, Iya. tapi mungkin kedepannya kira-kira lulusan tahun depan ya Pak, insya Tahun depan. Allah sudah Tahun ada depan. lulusan pertama dari Iya. Universitas Bosowa. Iya. Kira-kira mereka sebelum bahkan setelah lulus itu mereka jenjang karir awalnya mereka bisa berkarir di bidang apa Pak? Kalau saya bisa jadi testimoni sebagai orang tua, bukan sebagai dosen, putra pertama saya itu alumni teknik lingkungan. Ya, memang di universitas lain. Pengalaman saya sebagai orang tua, 1 bulan sebelum anak saya, anak putra sulung saya itu wisuda, dia sudah langsung dapat pekerjaan. Artinya apa? Saya juga yakin bahwa di tahun 2023 nanti, saya yakin dan percaya teknik lingkungan sudah menjebolkan mahasiswa, alumni. Karena sekarang ini kami sudah punya akreditasi baik. Artinya, itu yang menyemangati kami di teknik lingkungan itu dengan adanya akreditasi baik ini untuk mendorong alumni kami menghasilkan alumni secepat mungkin dengan kompetensi yang memang di atas standar, dan harapan kami bahwa mereka itu mempunyai peluang pertama bisa bekerja di lingkup unit-unit Bosowa dan juga bisa berpulang untuk bekerja di BUMN karena kami sudah punya akreditasi dan juga bisa punya kesempatan untuk menjadi ASN dan lain-lain sebagainya. Dan catatannya adalah mereka juga punya karakter entrepreneur yang luar biasa. Jadi mereka bisa mandiri, mereka bisa menciptakan pekerjaan yang berbasis lingkungan. Jadi begini, biasanya kalau teknik lingkungan asumsi kita itu ingat sampah. Padahal sampah itu adalah bagian dari sebuah lingkungan. Hanya itu sebagian, masih banyak lain. Ketika kita bicara lingkungan, kita bicara tentang air, kita bicara tentang udara, kita bicara tentang sumber daya alam yang dikelola, kemudian proyek, kemudian impact-nya seperti apa. Orang lingkungan harus di sana. Jadi apa? Teknik lingkungan ini adalah jurusan masa depan. Sampai bagaimanapun majunya yang namanya dunia robot atau artificial intelligence yang bisa mengurangi job dokter, ahli hukum, tetapi lingkungan selalu ada di sana. Dan jangan lupa sampah-sampah IT juga itu juga menjadi masalah di masa mendatang. Orang lingkungan harus hadir di sana. Dan ketika kita bicara lingkungan bukan cuma hanya secara teknis, tetapi ingat lingkungan juga harus ada attitude di sana, ada sikap di sana. Dan sikap lingkungan itu sangat penting. Nah inilah kembali ke profil alumni kami itu, di struktur mata kuliahnya itu pertama kami kembangkan yang namanya self development. Bagaimana anak-anak itu punya kesadaran melahirkan sikap yang peduli lingkungan. Saya sudah katakan kepada mahasiswa kami di teknik lingkungan Universitas Bosowa bahwa Anda harus menjadi contoh mahasiswa yang lain sebagai mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan. Jangan pernah bermimpi kalau Anda tidak bisa jadi contoh kemudian orang lain mengajak untuk peduli lingkungan. Yang kedua, ketika kita sudah mempunyai kesadaran di bidang lingkungan dari sisi tadi self development, barulah kami masuk ke yang disebut dengan basic knowledge, basic science. Mereka dibuka dengan pengetahuan dasar matematik, fisika, biologi, kimia. Setelah itu barulah mereka masuk ke materi-materi. Ketika pertanyaan tadi bahwa kira-kira ketemu dengan mata kuliah apa? Oh, mata kuliahnya cakep-cakep, menarik sekali. Kita akan belajar tentang permodelan lingkungan. Berarti kita bicara tentang IT. Kita bicara tentang pengolahan atau pengelolaan limbah. Berarti kita bicara tentang bukan hanya sampah, tetapi bicara lebih dari itu. Yang pasti bahwa hari ini teknik lingkungan adalah salah satu pilihan yang terbaik. Saya harus dikatakan demikian. Betul sekali Pak. Selain Pak ya, karena jenjang pekerjaannya ke depan sangat luas dan sangat banyak, mungkin murid-murid atau adik-adik SMA yang memang tertarik dengan pelajaran eksakta ya Pak, seperti fisika, biologi, matematika, itu memang cocok untuk masuk di teknik lingkungan. Saya kalau ada yang jurusan sosial mau berani menantang, saya terima. Kalau misalnya mereka berasal dari latar belakang jurusan sosial atau bahkan bahasa Pak, welcome. Lingkungan ini kan multidisipliner. Ya memang engineering, tetapi di sana kita bicara tentang perilaku,
kita bicara tentang kepedulian, dan di situ ada ruang kita bicara tentang hukum. Jadi saya kalau misalnya ada ananda nanti dari alumni SMA dari sosial atau humaniora mau berminat ke situ dan mau belajar tentang, ya maaf, kimia dasar, mau belajar tentang biologi dasar, fisika dasar, welcome. Saya akan coba mempertaruhkan itu, dan ya sebagai kaprodi ya saya berani bertanggung jawab kepada orang tua yang bersangkutan sepanjang anaknya mau. Itu kuncinya. Sepanjang mahasiswanya mau. Ya berarti dia punya passion, dia punya minat di situ. Tinggal bakat ya kita bisa belajar sama-sama. Jadi bukan hanya yang memang sudah suka atau tertarik dengan eksakta, mungkin memang ada yang masuk jurusan sosial tapi pada akhirnya ingin melirik kepada eksakta, teknik lingkungan, bisa menerima hal tersebut ya Pak, bahkan akan mengajarkan mulai dari dasar, jadi tidak perlu takut ya Pak untuk adik-adik yang berlatar belakang sosial dan humaniora mau coba nyemplung di dunia eksakta teknik lingkungan. Welcome. Tidak usah ragu ya Pak? Tidak usah ragu. Jadi Pak, untuk menyiapkan kader-kader teknik lingkungan yang cocok untuk pekerjaan tersebut, yang Bapak harapkan selain skill-skill tadi itu, apalagi Pak kemampuan yang Bapak harapkan mereka dapatkan setelah lulus dari teknik lingkungan Universitas Bosowa? Betul, berarti bicara tentang kompetensi. Iya, kompetensi. Ketika saya bicara tentang kompetensi, saya mulai dari internal kami dulu di teknik lingkungan, berarti tim dosennya. Iya, tim dosennya. Yang pertama, saya sendiri, Yusdil Akrim, background saya 25 tahun di pabrik. 25 tahun di pabrik itu cukuplah untuk menjadi seorang dosen praktisi. Yang kedua, ada Ibu Nani Anggriani. Sekarang mengambil S3 di QC University. Tetapi karena pandemi ini kemarin justru membuka ruang kita untuk belajar jarak jauh. Dan Ibu Nani pun tetap konsisten mengajar biologi lingkungan, mengajar mikrobiologi. Jadi meskipun dia dari Jepang, mereka masih bisa bergabung dengan kami, memperkuat tim kami. Kemudian di sana ada Pak Fikru. Pak Fikru itu, ini ya dosen yang paling panjang dia punya gelar. Berderet gelarnya, paling panjang dia punya gelar. Dan artinya apa? Dia juga punya kemampuan. Dan sekarang dia mengambil S3 di ilmu lingkungan di Unhas, Hasanuddin. Yang terakhir ada Pak Jumadil, dengan bersama Ibu Ani. Ibu Ani adalah dosen senior di Unibos, tetapi lama berkarir di teknik kimia. Dan Pak Jumadil ini betul dia dosen muda, tapi mempunyai pengalaman yang luar biasa di bidang konsultan. Nah, salah satu juga target daripada alumni kami itu bagaimana anak-anak itu alumni kami disiapkan menjadi konsultan di bidang lingkungan. Jadi 7 profil ini luar biasa, dan itu akan kami siapkan dengan baik berdasarkan kompetensi yang kami miliki dari dosen. Nah, dengan background dosen-dosen yang punya latar belakang berbeda dengan keahlian masing-masing, saya kira ini sudah tinggal menunggu waktu menghasilkan anak yang mempunyai kompetensi yang luar biasa sepanjang dia mau belajar bersama kami. Dengan tenaga pengajar yang kompeten dan mendukung untuk pengembangan, jadi tinggal mahasiswanya ya Pak, adik-adik SMA yang mau bergabung, punya minat dan bakat, bahkan kemauan nomor punya satu. Kemauan untuk belajar, untuk membangun lingkungan ke depannya, untuk menjadi kader-kader yang bisa berkarir di teknik lingkungan. Itu seluruh dosen-dosen atau staf pengajar yang ada di teknik lingkungan siap untuk menerima dan mengajarkan. Pasti. Tahun depan ya Pak, insya Allah di tahun 2023 lulusan pertama dari Teknik Lingkungan Universitas Bosowa akan lahir. Kita doakan. Dan pada akhirnya ya akan bekerja di bidang-bidang teknik lingkungan. Kalau mau lanjut Pak, boleh ya Pak lanjut untuk S2. pendidikannya? Iya. S2 saya kira kita juga punya mimpi ya, dream bagaimana pasca pendidikan pasca sarjana Universitas Bosowa sudah punya teknik lingkungan untuk S2-nya ke depan. Dan yang jelas kalau untuk mengambil S2 selanjutnya itu pilihannya ada di Hasanuddin, ada di Universitas Muslim Indonesia, dan juga ada di UNM. Tinggal mereka memilih kalau mau cenderung ke pendidikan lingkungan ya pasti dia ke UNM. Di sana ada PKLH. Kalau di Hasanuddin tentu lebih ke sumber daya alam terkait dengan lingkungan, penguatannya, dan sampai S3 mereka di sana. Kalau di UMI sendiri lebih ke teknik lingkungan. Karena ketika bicara teknik lingkungan itu profil jurusan itu berbeda dari universitas ke universitas. Dan saya harus mengatakan salah satu yang bikin berbeda Universitas Bosowa itu teknik lingkungannya di mana? Karena dia lahir dari rahim teknik kimia. Jadi dia lebih ke teknologi. Kalau misalnya teknik lingkungan di
universitas lain misalnya lahir dari sipil, berarti dia lebih banyak ke struktur. Iya, betul. Tapi kalau dia misalnya teknik lingkungannya lahir dari PWK atau planologi, dia lebih banyak ke manajemen. Dia bicara tentang urban, tentang misalnya masalah persampahan, Iya, Tetapi kalau dia lahir dari teknik kimia, artinya dari embrio teknik kimia, maka dia akan bicara tentang lebih banyak ke teknologi. Bagaimana mengolah limbah, bagaimana mengolah air, bagaimana recovery ini lingkungan dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Jadi memang beda ya Pak setiap jurusan, dan setiap jurusan teknik lingkungan yang ada di setiap universitas berbeda, dan keunikan dari Universitas Bosowa adalah itu tadi, dan juga pasti sangat menarik untuk adik-adik SMA. Mungkin Pak, mereka pasti dari sekarang Pak, sekarang sudah bulan Agustus, pendaftaran sebentar lagi akan ditutup karena kita akan memasuki tahun ajaran baru. Ya. Sudah sambil mencari-cari mau masuk, mungkin sudah tertarik mau masuk teknik, tapi bingung mau masuk teknik yang mana. Ya. Atau memang dari awal sudah tahu tentang teknik lingkungan dan pada akhirnya pun memutuskan untuk di Universitas Bosowa. Di Universitas Bosowa ada teknik lingkungan yang Ya. juga dosen pengajarnya siap untuk mengajarkan, dan mereka pasti memilih pilihan yang terbaik untuk berada di teknik lingkungan Universitas Bosowa ke depannya ya Pak. Berarti mereka akan menjadi angkatan keberapa ya Pak untuk di 2023? Angkatan Keempat ya? Keempat atau kelima ya Pak? Ke 19, 20, 21, 22, 22 keempat. Iya Pak. Tahun ajaran 2022-2023. Dan saya juga optimis kalau angkatan dua ke depan ini misalnya mereka betul-betul konsisten dan sudah ada tidak pandemi, Iya Pak. Betul. angka 4 tahun itu kita coba turunin lah. Jangan harus sampai 4 tahun. Kalau bisa 3,5 tahun, Iya, 3 kenapa tahun, kenapa tidak? Iya, kenapa Dan tidak? harus dua-duanya, dosennya mau, mahasiswa Iya, juga betul, mau, Pak. udah ketemu itu. Artinya teknik lingkungan ini kan tidak masuk seperti jurusan lain yang harus total di lab, harus total di studio misalnya, tidak. Tetapi jurusan ini kan terintegrasi semuanya. Jadi dia ada labnya, dia ada lapangannya, dia juga ada sedikit belajar tentang menggambar teknik. Karena itu adalah kompetensi-kompetensi dasar yang harus dia miliki, tetapi tidak secara teknis dia langsung menguasai sampai totalitas seperti itu. Jadi peluang untuk di bawah 4 tahun itu besar sekali. besar. Kenapa? Pasar juga menunggu. Iya, betul, Ketika permintaan pasar, misalnya perusahaan tambang, perusahaan industri, misalnya manufaktur dan lain sebagainya, mereka membutuhkan tenaga-tenaga lingkungan yang cukup besar di masa mendatang. Artinya begini poinnya, kalau mau misalnya memilih mau kerja di tambang, tidak harus jadi di prodi tambang. Lewat teknik lingkungan juga terbuka peluang, kan di sana ada K3, ada ya HSE tadi, Health Safety Engineer, kemudian ada tentang pasca tambang dan lain sebagainya. Karena itu kan lingkungan harus kembali diperbaiki, recovery di sana. Dan saya kira saya harus ulang kembali bahwa ini adalah jurusan masa depan. Betul Pak, karena sekarang ya semakin lama anak-anak SMA itu melihat pilihan jurusan itu berdasarkan jenjang karirnya ya Pak. Ya. Mereka sudah tidak melihat lagi mereka mau masuk jurusan apa, mereka mau masuk jurusan apa, tapi mereka lihat dulu Pak nih jurusan atau jenjang karirnya seperti apa, dan jenjang karir yang ada di teknik lingkungan Universitas Bosowa sangat menunjang, sangat dibutuhkan ke depannya ya Pak di tahun-tahun mendatang. Bahkan sekarang pasarnya sangat membutuhkan alumni-alumni dari teknik lingkungan. Jadi memang adik-adik yang sudah berminat, sudah cari tahu mungkin Pak tentang teknik lingkungan apa segala macam, dan ingin mencari universitas yang tepat, silahkan Teknik Lingkungan Universitas Bosowa bersedia dan siap untuk menerima seluruh adik-adik SMA yang mau menjadi mahasiswa baru di bulan September ini Pak. Pilihan pertama. Pilihan pertama, betul Pak. Ayo Pak, terakhir nih Pak, sedikit pesan-pesan mungkin untuk adik-adik SMA kalau misalnya mereka mau masuk teknik lingkungan, apa yang harus mereka siapkan Pak? Apakah mereka harus mempersiapkan fisiknya, mentalnya, atau harus belajar apa dulu nih Pak biar bisa bagus dasarnya untuk masuk teknik lingkungan? Satu kata, peduli lingkungan. Mulai dari diri sendiri. Jangan buang sampah sembarangan, kurangi menggunakan plastik, dan mari kita melestarikan bumi ini. Dan ini adalah pahala yang luar biasa, investasinya bukan cuma di dunia, juga di akhirat. Jadi teknik lingkungan buat saya adalah pilihan terbaik, pilihan pertama, dan pilihan masa depan. Betul sekali. Kalau pesan untuk mahasiswa yang sekarang masih berada di teknik lingkungan, apa yang tahun depan akan lulus, apa pesan Bapak untuk mereka? Pesan saya cuma satu, fokus. Yang kedua, fokus. Dan yang ketiga, fokus. Fokus. Yes, Ya. harus.
meskipun sebenarnya selama mereka dari awal di kampus ini juga memang kita sudah membiasakan mereka juga aktif di lembaga kemahasiswaan, sehingga mereka bukan hanya secara hard skill dia mereka kita bekali, tetapi secara soft skill juga mereka sudah siap. Dan saya yakin dan percaya bahwa di tempat-tempat perkuliahan, di ruang-ruang perkuliahan, baik itu online atau misalnya offline, selalu saya ingatkan bahwa ini adalah awal, hasilnya nanti kita lihat ke depan setelah Anda terjun ke lapangan. Betul sekali. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang teknik lingkungan Universitas Bosowa. Sangat luar biasa dan pasti sangat membantu dan bermanfaat untuk adik-adik SMA yang mau tahu lebih lanjut Pak soal teknik lingkungan Universitas Bosowa. Baik teman-teman, itulah akhir dari perjumpaan kita kali ini. Kalau teman-teman mungkin mau request lagi, kita masih ada waktu 1 bulan Pak ya untuk menuju ke semester baru atau tahun ajaran baru. Boleh request mau tahu apa lagi tentang Universitas Bosowa ataupun tentang jurusan-jurusan lain lagi yang ada di Universitas Bosowa. Baik, itu saja dari saya Angga. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa teman-teman di Education Talk episode berikutnya. Sampai jumpa.